Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai penjelasan mengenai lanjutannya list berkait, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Doma Seneta, saya dari Universitas Diponegoro, program studi Informatika. Di sini saya dalam kesempatan ini izinkan saya menjelaskan kelanjutan dari primitif list berkait. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan mengenai beberapa fungsi dan prosedur yang merupakan primitif dari list berkait. Sekarang saya akan melanjutkan. Dimulai dari kemarin sampai concat ya. Sekarang kita akan mulai dari search. Jadi di sini saya akan menjelaskan search, saya akan menjelaskan juga F-search, search prac, NB element, info type max, ADR max, min, ADR min, average, tail all, inverse list, F inverse list, copy list, F copy list, CP alloc list, concat. Kemarin sudah saya jelaskan, tidak akan saya jelaskan lagi. Lalu selanjutnya ada concat 1. Di sini ada beberapa modifikasi terkait prosedur concat yang sebelumnya. Yang bisa dijelaskan. Lalu ada pecah list seperti itu. Lalu saya di sini akan memperlihatkan secara sekilas fungsi dan prosedur realisasinya di file.c. Di sini ada fungsi search, lalu ada fungsi F-search, lalu ada fungsi search prac, ada fungsi NB element, ada fungsi max, ada fungsi ADR max, lalu ada fungsi min, lalu ada fungsi ADR min, lalu ada fungsi average, lalu ada fungsi ada prosedur, maksud saya prosedur del all, lalu ada prosedur inverse list, lalu ada fungsi inverse list, lalu ada prosedur copy list, lalu ada fungsi F copy list, lalu selanjutnya ada fungsi maksud saya prosedur CP alloc list, lalu ada prosedur concat 1. Di sini ada beberapa perubahan dari concat, lalu ada yang terakhir ada prosedur pecah list. Nah, kita akan langsung ke main.c-nya ya. Jadi kita akan lihat realisasinya. Pertama di sini saya realisasikan fungsi search. Jadi fungsi search ini dia akan mengembalikan output address suatu elemen jika elemen tersebut berada di dalam suatu list berkait. Jadi istilahnya di sini misalnya saya memanggil fungsi search. Di sini saya masukkan A sebagai listnya dan saya masukkan 9 sebagai elemen yang saya cari. Nah, jika 9 merupakan elemen dari list A, dia akan mengembalikan alamat dari elemen 9 ini. Tetapi jika 9 bukan merupakan elemen dari list A, dia akan mengembalikan 0 seperti itu. Lalu di sini bisa dilihat langsung search. Ini ya. Nah, di sini bisa dilihat mengembalikan suatu angka 1248032 ini merupakan alamat dari elemen 9. Yang tadi ini berarti kesimpulannya 9 ini berada dalam list A seperti itu. Nah, lanjut. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan F-search. Nah, perbedaan search dan F-search ini, kalau F-search dia mengembalikan nilai kebenaran. Jadi dia jika suatu kondisinya memenuhi, dia akan mengembalikan true atau 1 gitu kalau dalam integer. Kalau
kondisinya tidak memenuhi, dia akan mengembalikan false, atau kalau dalam integer 0, seperti itu. Di sini berbeda dengan search tadi yang inputannya bertipe info type. Kalau F search ini dia inputannya bertipe alamat. Jadi di sini saya melakukan alokasi dulu terhadap elemen 9. Lalu saya memanggil F search A sebagai list, B8 sebagai alamat dari elemen 9 yang saya cari. Lalu kita langsung lihat di sini. Nah, ini list A-nya ya, ada 18, 9, 10. Berarti itu kan karena tadi 9 nih, seharusnya bernilai 1 jika 9 ada dalam list tersebut. Nah, benar ya, ini mengembalikan nilai 1 seperti itu. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai search preg. Nah, search preg ini dia mengembalikan alamat juga sama seperti search, tapi bedanya alamat yang dia kembalikan itu bukan alamat dari elemen yang kita cari, tetapi alamat dari sebelum elemen yang kita cari. Jadi, misal nih, di sini ada list A ya, 18, 9, 8 gitu. Nah, kalau saya nyari 9, nanti dia akan mengembalikan address dari 18 seperti itu. Nah, di sini ya kita memanggil search preg. A-nya ini sebagai list, 10 sebagai yang saya cari. Nah, di sini dia mengembalikan suatu alamat ini. Nah, karena tadi kita nyarinya 10 ya. 10 kan berada di sini, di list A. Di sini kan. Berarti sebelumnya kan ada elemen 9. Seharusnya output dari search preg dan search sama. Nah, ini ya bisa dilihat sama ya. Nah, seperti itu. Jadi dia mengembalikan alamat yang elemen sebelumnya gitu. Nah, lanjut ya. Lanjut di sini ada NB element. NB element ini dia mengembalikan banyak elemen dalam suatu list berkait. Nah, di sini saya memanggil NB element, NBELMT maksud saya. Di sini list yang saya gunakan Z. Lalu kita lihat dulu di atas ini. Nah, perlu diketahui ya, kemarin kita sudah nyoba yang concat. Hasil dari concat ini merupakan list Z seperti itu. Nah, di sini saya karena NB element saya menggunakan list Z, saya akan mengacu ke sini. Saya hitung ya satu-satu manual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama. Jadi dia mengembalikan jumlah dari atau banyak elemen dari Z, dari list Z seperti itu. Lalu lanjut di sini ada max. Max ini dia mengembalikan elemen maksimum dari suatu list. Di sini saya memakai list D. Nah, bisa dilihat ya di sini list D elemennya ada 9, 10, 11. Nah, karena saya manggil max menggunakan list D seperti itu, dia mengembalikan 11 karena ini maksimalnya 11 ya. Nih. Nah, benar. Nah, lanjut ada ADR max. ADR max ini sebenarnya hampir sama seperti max. Hanya saja dia mengembalikan alamat dari elemen maksimum dari suatu list. Nah, misalnya ini ya. Di sini saya karena inputannya dari B10 ini dari ADR max ini alamat, maka saya tempatkan di variabel B10 seperti itu. Lalu saya akan print di sini B10 alamatnya dari alamat dari elemen maksimum dari list D. Nah, di sini bisa dilihat ya di realisasinya. Elemen maksimumnya ada 11, sama seperti tadi. Alamatnya di sini ada 1245718 seperti itu. Lalu lanjut ada min. Nah, min ini beda dari max tadi. Min ini dia mengembalikan nilai minimum dari suatu list. Nah,
Di sini saya manggil min, saya memakai list D juga sama seperti tadi. Bisa dilihat tadi list D yang nilai minimumnya ada 9 ya, jadi seharusnya nanti mengembalikan 9. Nah, di sini, 9 ya, benar. Lalu lanjut ya, di sini ada min, bersama juga seperti min, tapi dia mengembalikan alamat dari elemen minimum dari suatu list. Nah, karena dia membutuhkan, karena saya ingin mengecek apakah dia berhasil atau tidak, admin ini saya tempatkan di suatu variabel bernama B9. Lalu saya print di sini untuk alamat dari elemen minimumnya, lalu elemen minimumnya saya print di sini. Nah, di sini ada admin ya, elemen minimumnya 9, alamatnya 124.57248. Lalu lanjut, di sini ada average. Average itu dia mengembalikan rata-rata dari jumlahan elemen-elemen list berkait seperti itu. Cuma sebagai bilangan bulat, bukan sebagai bilangan pecahan seperti itu ya. Nah, di sini saya memanggil Z, jadi saya akan menggunakan list Z. Kebetulan di sini saya print dulu Z-nya. Ada 18, 9, 10, 9, 10, 11 gitu ya. Nah, ini lalu kita akan jalankan. Di sini ketemunya rata-ratanya 11 ya. Saya akan membuktikan menggunakan kalkulator seperti itu. Sebentar. Di sini kita tambahkan ya 18 ditambah ini 9 tambah 9 18. Tambah lagi 10 tambah 10 20 tambah 11 31. Lalu saya bagi 6. Nah, 11 ya. Karena di sini tidak dalam float atau bilangan koma, jadi dibulatkan sampai 11 saja gitu. Terbukti ya. Lalu lanjut ada del all. Nah, del all ini seperti namanya dia akan menghapus semua elemen list gitu. Nah, di sini karena saya panggil elemen list D, maka nanti kita akan menghapus elemen D. Nah, ini jadi list D-nya di kosong ya. Padahal sebelumnya ketika kita memanggil print info di concat, list D masih ada gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada F inverse list. Inverse list dulu ya. Inverse list dulu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan inverse list melalui definisi spesifikasi saja ya, biar tidak salah. Inverse list. Oke. Jadi inverse list itu basically kita membalik urutan dari elemen-elemen suatu list berkait seperti itu. Jadi nanti elemen terakhir dari suatu list berkait menjadi elemen pertama dan seterusnya. Tapi tanpa melakukan alokasi dan dealokasi gitu. Nah, perbedaannya dengan F inverse list itu dia mengirimkan list baru. Nah, yang merupakan hasil inverse dari L. Dengan menyalin semua elemen list, alokasi mungkin gagal. Jadi di sini ada alokasi ya. Jika alokasi gagal, hasil list kosong. Semua elemen yang terlanjur dialokasi harus di-dealokasi seperti itu. Lalu saya akan mencoba menjalankan. Di sini ada inverse list. Saya memanggil list A. Nah, tapi saya belum ganti, jadi maaf ini ada kesalahan penulisan. Jadi di sini list A sebelum inverse ada 18, 9, 10 seperti itu ya. Nah, lalu ketika di inverse jadi 10, 9, 18, jadi urutannya terbalik seperti itu. Lalu lanjut, di sini ada F inverse list. Cara kerjanya sebenarnya hampir sama. Untuk outputnya sebenarnya inverse list dan F inverse list hampir sama. Hanya saja tadi perbedaannya, kalau
F inverse list itu dia dialokasi gitu. Kalau yang inverse list dia nggak dialokasi. Seperti itu. Jadi nanti outputnya sama aja. Ini ya, saya memanggil list set. List set sebelum di F inverse list ada 18, 9, 10, 9, 10, 11. Setelah di F inverse list jadi terbalik. Jadi 11, 10, 9, 10, 9, 18. Seperti itu. Lalu lanjut di sini ada copy list dan F copy list. Saya akan membuka lagi definisi dan spesifikasinya supaya tidak salah. Nah, copy list itu dia basically menyalin suatu list. Jadi nanti ada list namanya L1 gitu. Lalu dia akan disalin dan ditempatkan pada variabel L2. Seperti itu. Nah, tapi L1 dan L2 itu menunjuk pada list yang sama. Jadi tidak ada alokasi dan dialokasi. Kalau F copy list, dia sama mengembalikan list yang merupakan salinan dari L, jadi dengan melakukan alokasi seperti itu. Jika alokasi gagal, hasilnya list kosong dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus dialokasi. Nah, di sini saya sudah panggil copy list dan F copy list. Ini ya, sebentar. Nah, ini. Jadi di sini di F copy list saya manggil list set lagi. Lalu saya akan copy dengan memanggil copy list. Lalu di sini ada variabel list set. Jadi ini list yang sebelumnya dan di sini ada variabel O. Di sini list yang merupakan hasil copy dari list set seperti itu. Nah, di sini saya print info O juga untuk membuktikan apakah kopinya berhasil. Nah, di sini ada list set 18, 9, 10, 9, 10, 11. Nah, yang list O ini 18, 9, 10, 9, 10, 11 sama ya berarti. Lalu lanjut di sini ada F copy list. Kalau F copy list ini dia pakai alokasi, jadi parameternya cuma satu, jadi gitu. Nah, jadi hasilnya sama aja gitu ya. Oke, lanjut di sini ada CP alloc. Saya akan coba jelaskan melalui ini. CP alloc itu dia punya dua parameter. Yang pertama parameter input lin, nanti dia merupakan suatu list yang menjadi inputan, lalu dia akan mengeluarkan list bernama lout seperti itu. Nah, jika semua alokasi berhasil, maka lout berisi hasil copy dari lin. Berarti ini menggunakan alokasi ya. Jika alokasi gagal, maka lout sama dengan nil dan semua elemen yang terlanjur dialokasi dealokasi dengan melakukan alokasi elemen. Lout adalah list kosong jika ada elemen yang gagal. Nah, lalu di sini saya coba panggil CP alloc. Oh, maaf, ini agak kurang bagus. Tapi ini jadi ini sebelumnya seperti ini. Lalu di CP alloc jadi seperti ini. Jadi sama bersama. Lalu di concat ya. Saya akan mencoba menjelaskan concat melalui sini. Definisi spesifikasi. Nah, perbedaan concat dan concat 1 itu adalah di sini nih menghasilkan L3 yang baru dengan elemen dari ini sama. Nah, bedanya di sini jadi L1 dan L2-nya menjadi kosong. Kalau di L concat kemarin tuh kan L1, L2-nya tetap ada. Cuma ada list baru lagi namanya L3 yang merupakan elemennya tuh berisi elemen gabungan dari L1 dan L2. Kalau di concat 1 ini L1 dan L2-nya dihapus seperti itu. Nah, di sini saya manggil concat ya. Nah, di sini saya buktikan sekalian. Jadi pertama saya print dulu, saya akan menggabungkan list O. Saya print info list O, di sini ada 18, 9, 10, 9, 10, 11. Lalu saya akan create list baru namanya list M. Saya masukkan 3, 5, 7. Jadi nanti karena pakai ins favors jadi terbalik itu 7, 5, 3. Nah, lalu saya memanggil concat
concat 1 dimasukkan ke variabel Y. Y ini merupakan list yang nanti jadi L3 gitu. Gabungan dari list O dan list M. Lalu saya print info Y. Di sini berhasil ya 18, 8, 9, 10, 11, 7, 5, 3. Gabungan ya. Lalu saya print lagi list O dan M. Nah, ketika saya print lagi jadi kosong. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau concat 1, input list yang dimasukkan tuh jadi kosong. Gitu. Lanjut pecah list. Pecah list saya akan coba baca juga di sini. Kalau pecah list itu jadi ada list L gitu kan. Nah, list L ini dia mungkin kosong. Tetapi jika tidak kosong, dia akan dibagi menjadi dua istilahnya lah ya. Menjadi list L1 dan list L2. L tidak berubah. Untuk membentuk L1 dan L2 harus alokasi. L1 berisi separuh elemen L dan L2 berisi sisanya. Jadi misalnya nanti ada list L-nya elemennya ada 7 ya. Kalau dibagi 2 kan 7 bagi 2 kan 3,5. Jadi nanti L1-nya isinya 3 elemen, L2-nya isinya 4 elemen seperti itu. Jadi sisanya. Nah, gitu ya. Saya akan coba panggil di ini. Pertama, saya akan coba panggil print info Y dulu. Kita print dulu Y-nya sebelum dipecah. Ada 18, 9, 10, 9, 10, 11, 7, 5, 3. Lalu kita akan pecah menjadi 2. Di sini kan ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Jadi nanti N1-nya ada 4. Karena dibagi 2 jadi 4,5. Jadi N1-nya ada 4. N2-nya ada 5 gitu. Nah, di sini saya panggil pecah list. List yang pertama saya gunakan variabel N1 dan yang kedua N2. Yang saya pecah adalah list Y seperti itu. Demikian saja yang bisa saya jelaskan mengenai lanjutan primitif dari list berkait. Terima kasih sudah mendengarkan.